Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Biarlah sukacita dari Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita mau menerima yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah kami menikmati pagi hari ini setiap kebaikan Tuhan. Anugerah, penyertaan-Mu. Segala apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami tahu itu semuanya mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur
setiap kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Amin. Haleluya. mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami terhubung denganmu, Biarlah kami selalu melekat Engkau Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas terhubung Biarlah kami terhubung denganmu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang sudah berdaulat atas hidup kita. Engkaulah kami yang ajaib Tuhan. Engkaulah kami yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama Tuhan kami yang berkuasa. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Biarlah setiap kita pada pagi hari ini mendapatkan curahan yang terbaik. Anggur baru boleh tercurah buat kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian.
Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, yang berkuasa dan kuat buat kami. Amin. Saat ku melihat semua yang kau
Siapkan hati kita untuk kita mau menerima benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau lebih dari apapun di dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih. Haleluya. Dari kekal sampai selama-lamanya kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Kami siap mendengar. Kami siap mendengar sungguh-sungguh. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Oh, kurang cocok ya selamat pagi. Lebih cocok selamat hari Natal. Ini bulan Mei masih hujan terus ya. Mirip-mirip suasana Natal ya. Selamat pagi. Mengapa yang buruk bisa terjadi pada orang baik? Mengapa? Saudara bisa menjawab? Masih ada yang bertanya ya. Mengapa hal yang buruk ini terjadi padaku, Pak? Pak Pendeta. Tidak adil Tuhan. Mendingan jadi orang jahat sekalian. Oh jangan. Sama-sama katakan jangan. Katakan kanan kiri, jangan ya Pak, Bu. Jangan. Mengapa yang buruk bisa terjadi pada orang baik? Pertanyaan ini bisa diserang dengan pertanyaan lain. Pertanyaan lainnya begini, jujur ya Pak, Bu, apakah ada orang baik? Nah, kan tadi ada pertanyaan, mengapa hal yang buruk terjadi pada orang baik? Lalu ada pertanyaan lagi yang kedua, yang menyaingi, yang nyalip. Apakah ada orang baik di bumi ini? Atau tanya gini lagi, wes, apakah kita ini orang baik? Apakah saya dan saudara-saudara orang baik? Nah, saya tanya ya. Yang orang merasa saya baik, Pak Pendeta, angkat tangan. Saya tanya lagi. Yang merasa saya tidak baik, Pak Pendeta, angkat tangan. sedikit. Atau lebih tajam lagi. Siapa yang merasa saya ini orang jahat? Terima kasih. Oh, sudah mulai berani. Saya orang jahat. Jujur ya. Kita yang merasa saya ini baik. Jujur, kita ini pernah marah-marah. Marah-marah itu baik apa enggak? Kita pernah bohong. Bohong itu baik apa enggak? Kita pernah nyolong. Mencuri. Mencuri baik apa enggak? Enggak Pak, saya enggak pernah mencuri, cuma ngentit. Ya. Berapa nyo harganya? 5.000, padahal harganya 4.500, cuma 500. Pernah memukul, bahkan pernah merendahkan orang miskin. Merendahkan orang miskin itu baik apa jahat? Ya jujur lagi ya, setidaknya kita ini lebih baik daripada yang lain. Dibandingkan ada yang lebih baik lah ya. Oh haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita, Kejadian 39 ayat 20. Kejadian 39 ayat 20. Sabar ya Bapak Ibu. Saya membacakan terjemahan yang terbaru, kiranya bisa saling melengkapi. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Saya ulang, Yusuf ditangkap oleh tuannya
Ya karena fitnahan dari istri tuannya, dijebloskan ke dalam, baca sama-sama, dijebloskan ke dalam, sekali lagi, 2, 3, dijebloskan ke dalam, penjara. Enak atau enggak enak? Pertanyaan apa? Ya pasti enggak enak lah ya. Maaf, terlalu jauh ya bicara soal penjara ya dibandingkan dengan kita ya. Bicara soal penjara, seorang Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, seorang pemuda Yusuf sekitar 17 lebih sedikit ya, 17 tahun lebih sedikit, masuk ke dalam penjara. Apa yang hilang? Dijebloskan dalam penjara. Masa depan yang hilang, masa depan suram. Wes hancur wes masa depanku. Betul atau betul? Berapa hari kemarin saya dengar HP adik saya ini hilang. Entah hilang, diambil orang, dicopet, atau lupa naruh, atau jatuh. Iya. Semoga yang menemukan mengembalikan. Ya. Bisa tahu enggak ini milik siapa HP-nya? Masa negara kita terkenal negara orang beriman, orang percaya, masa ada yang suka mencuri? Masa? Pancasila kita, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pasti tidak ada yang mencuri, aman semua. Di gereja ada yang mencuri, aman. Bukikin barang yang tertinggal pasti aman ya, dikembalikan ke yang punya ya. Diumumkan ke jemaat, siapa yang kehilangan, ketinggalan kacamata, dompet, HP, milik siapa, ambil di Bukikin gitu ya. Enggak boleh Doa kita semua yang suka mencuri berubah bertobat jadi suka memberi, katakan amin. HP ini rasanya kita kayak kehilangan separuh kehidupan ya kok kehilangan HP ya. Semua di sini ya, belanja di sini, data sini ya, catatan-catatan semua di sini. Apalagi macam-macam aplikasi semua di sini, KTP elektronik di sini semua. Waduh, kayak kehilangan setengah nyawa ya kalau kehilangan HP. Saya punya cerita. Kemarin itu saya habis menghadiri resepsi pernikahan salah satu anak jemaat lama di sini, pulang ke rumah, sudah makan ya toh di restoran ya. Pulang ke rumah di meja lihat roti coklat, ya, roti coklat menggoda ini enak, tak cokot sama saya, lumayan enak ya. Tapi ini pasti punya anak saya Briana ini. Lalu saya ke kamar, Bri, tak makan ya. Jangan punyaku Pak. Wis dimakan ya? Iya, wis tak cakot sekali. Nggak tahu jawab apa, lupa saya. Jadi intinya, kok dimakan? Ya saya salah juga, kok enggak minta izin ya. Orang tua, ayo izin dulu. Ini punya siapa? Gitu ya. Izin dulu. Ya, pikiran orang tua kadang enggak mau disalahkan ya. Siapa sih yang beli? Uangnya dari siapa? Kalau bukan dari papa gitu ya. Tapi enggak ngomong ya. Tapi saya juga belum minta maaf. Pagi ini saya minta maaf sama anak saya ya. Sudah makan rotinya tanpa izin ya. Papa sama anak ya, ini masalah papa sama anak. Mirip masalah Tuhan sama kita jemaat Tuhan ya. Jemaat Tuhan minta sedikit, boleh enggak? Boleh enggak? Seperti guru Yesus berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, adakah ikan padamu? Tidak ada Tuhan. Semalam-malaman aku nyari jala, tidak ada ikan. Seekor pun tidak aku dapati ya. Padahal ahlinya nelayan ya. Terus Tuhan kasih 153 ekor ikan besar-besar. Lalu setelah itu minta sedikit, ya, minta
1 ekor, 2 potong, 2 ekor. Minta sedikit. Murid-murid kasih enggak? Tuhan kasih semua. Tuhan minta sedikit, boleh enggak? Hilang HP, hilang masa depan ini Yusuf ya. Kehilangan roti sedikit, kita sudah Nah, ini cerita lagi nih ya. Curhat, tak apa-apa kan bapak sama anak ya. Pagi-pagi sampai di aula panti asuhan saya ngecek aula siap enggak untuk digunakan anak-anak sekolah minggu ya. Lalu AC belum nyala ya, enggak usah saling nyalakan ya, siapa duluan yang datang nyiapkan ya. Saya nyalakan AC. Mau nyalakan AC, oke 1 nyalakan. 2 AC lainnya mau saya nyalakan, remote-nya enggak ada. Nah ini keuntungannya banyak orang baik saling gotong royong, kerjaan tambah beres ya. Tapi banyak tangan kadang ini pindah-pindah ya. Saya cari enggak ada. Saya tanya enggak tahu. Saya tanya enggak tahu. Saya tanya enggak tahu. Ini ya apa ini? Wah, mulai marah ini ya. Mulai mau menyalakan ini ya. Ya apa ini? Nah, gitu marah-marah ya. Mulai ini enggak baik ini Pak Modi ya. Loh enggak tahu. Loh, ya apa ini? Terus saya tadi sudah periksa ya di depan, belakang, samping enggak ada. Saya periksa lagi. Oh, mungkin di bawahnya barang, kan di kursi-kursi itu ada barang-barang ya, ada gitar, ada macam. Tak buka, jreng. Nah, di bawahnya gitar. Nah, ini ya apa? Naruh gitar kok di atasnya remote, nutupi remote ini. Nah, nyalakan lagi ya. Seharusnya ya saya salah juga, seharusnya saya buatkan tempat sendiri ya, khusus tempat kotak untuk remote, wis jangan dipindah-pindah, wis gitu ya. Hilang remote, hilang roti, hilang HP, kita sudah ya dapat dikatakan marah-marah gitu ya. Yusuf dijebloskan dalam penjara, dapat dikatakan hilang masa depan. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjara di sana. Ayat 21. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara itu. Jemaat, ketika ada pertanyaan mengapa hal yang buruk terjadi pada orang baik, paling tidak satu hal yang penting yang perlu kita ingat bahwa Tuhan menyertai. Katakan Tuhan menyertai. Yang perlu kita ingat hal yang penting, Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat. Itu jadi kekuatan kita. Tuhan melihat. Tuhan Maha Tahu. Dan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan segalanya, melimpahkan segala yang baik, melimpahkan kasih setianya. Dan Tuhan membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara. Jadi dalam penjara pun loh, Tuhan bisa menciptakan hal yang baru, pengalaman yang baru, pengalaman yang baik, pengalaman yang menguntungkan untuk Yusuf. Dan Tuhan pakai Yusuf tentunya memberkati kepala penjara, membantu kepala penjara dan memberkati seluruh isi tahanan dalam penjara. Di penjara pun banyak orang membutuhkan penolong, penghibur, memberikan pencerahan, memberikan kekuatan. Dalam penjara pun orang membutuhkan kasih. Siapa yang mau diutus? Yusuf rela. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Jadi mengapa hal yang buruk terjadi pada orang baik? Oh, Tuhan mau pakai orang yang baik di saat pengalaman hidup yang buruk. Tuhan ingin tunjukkan kepada kita bahwa dalam hal yang buruk, pengalaman yang buruk, kita bisa menemukan hal yang baik karena Tuhan menyertai. Sama-sama katakan amin. Kita maju lagi ya. Pasal 37 ayat 2. Pasal 37 ayat 2.
kita bisa tahu baiknya Yusuf itu seperti apa sih? Apakah kita lebih baik dari Yusuf? Kita aja udah ngomel. Kenapa Tuhan yang buruk terjadi padaku? Padahal kita nggak baik-baik amat ya. Ayat 2, inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun, muda, sangat muda, menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu. Sama-sama katakan biasa membantu. Berumur 17 tahun, masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudara tiri yang gak suka, yang benci, yang iri hati, yang dengki, tapi Yusuf tetap melakukan membantu saudara-saudaranya. Sering membantu, selalu membantu, setiap hari membantu. Meskipun saudara-saudara tirinya tidak baik. Bisa? Membantu, menolong, memberkati yang tidak baik? Oh, tidak gampang. Tapi itu harus, sama-sama katakan harus. Pasal 37 ayat 13. Ini untuk jemaat yang mencari kehendak Tuhan di gereja pagi ini ya. Apa kehendak Tuhan ini? Tetap membantu kepada orang yang tidak baik. Ayat 13. Lalu Israel atau Yakub berkata kepada Yusuf, bukankah saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, aku akan menyuruh engkau kepada mereka. Saud Yusuf. Apa saud Yusuf? Apa saud Yusuf? Gak pak, gak. Oh, gak pantas kakak-kakakku itu tak bantu lagi ya. Wes kesel aku. Wes, cukup sampai di sini. Betul? Tapi Yusuf, ini loh kata-katanya, sikapnya ini loh. Oh, keren. Orang baik itu keren, sama-sama katakan sama-sama. Orang baik itu keren. 2, 3, orang baik itu keren. Ya ayah, ya bapak. Ini berkali-kali Papa James ngomong ya, bahwa kehebatan Yusuf itu bukan ketika dikarak. Woi Yusuf, orang nomor 2 di Mesir, tangan kanannya Raja Fir'aun. Itu kalah sama ini. Ketika seorang bapak, seorang ayah nyuruh, Yusuf, itu bantuan kakak-kakakmu, ini kirim makanan ke kakak-kakakmu, ke kakak-kakak tirimu. Iya bapak, wow. Ini yang membuat malaikat surga, seluruh malaikat surga bertepuk tangan. Oh, jemaat ikut tepuk tangan. 1, 2, 3 tepuk tangan. Sob, tolongan kakakmu, nanti tak belikan sepeda motor baru. Tak belikan HP baru. Iya pak, biasa. Dijanjikan hadiah. Tapi ketika tidak ada janji, dan Yusuf tahu, dia harus ketemu dengan kakak-kakak yang membenci dia, yang ngolok-ngolok, yang membuli, yang jondol, yang nyewir, yang nendang. Mana pak, ada kata-kata. Loh, gak usah ngomong yang itu. Loh, kakak-kakaknya loh. Kita berkata, masukkan dia ke lubang sumur kering. Mau berencana mau membunuh loh. Mau membunuh aja kakak-kakaknya mau melakukannya, apalagi yang lain-lain. Baik ya. Taat sama bapak, hormat sama bapak. Meskipun harus
Oh, sakit hati. Nangis. Tidak gampang ya. Pasal 41 ayat 14. Lompat ayat 41 ayat 14. Ini bukti kebaikan Yusuf ya. Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Waduh, mulai terdengar ini. Kebaikan Yusuf, kemampuan Yusuf bisa mengartikan mimpi sampai ke istana. Wah, ini kebaikan orang tidak bisa dihalang-halangi. Bisa masuk istana loh. Kalau sudah waktunya. Sudah waktunya Tuhan. Katakan waktunya Tuhan. Jemaat sabar. Katakan kanan kiri, Pak, Bu, sabar. Ya, becek ke titik. Allah ketoro ya. Meskipun orang baik dalam penjara, satu saat nanti Tuhan keluarkan. Katakan amin. Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf pun segera dikeluarkan dari liang tahanan. Setelah bercukur dan berganti pakaian, ia pergi menghadap Firaun. Kata Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan tidak ada seorang pun dapat mengartikannya. Hanya satu, Tuhan pakai Yusuf. Tapi sebelum itu, proses pembentukan, ya, api pengujian, yang menyakitkan itu harus Yusuf lalui terlebih dahulu ya. Ron, ada kata-kata bagus apa yang di retreat kamu udah kemarin? Emas jangan takut sama api. Katakan sama-sama, emas jangan takut sama api. 2, 3, emas. Nah itu ya, Tuhan, kok panas Tuhan? Kok sakit Tuhan? Kok gini Tuhan? Nggak enak Tuhan? Kok nggak nyaman Tuhan? Oh, berarti saudara emas. Katakan emas. Katakan kanan kiri, Pak, Bapak emas. Bu, Ibu emas. Kalau emas jangan takut api. Kenapa? Mas Heru. Oh, Mas Jackson. Mas Aaron. Ya. Ayat 16. Sahut Yusuf kepada Firaun, bukan aku. Raja, bukan aku. Ini luar biasa ini, rendah hati. Melainkan Allah yang akan memberitakan, membuka rahasia. Yang akan memberitahu kepada raja, bukan aku. Luar biasa. Gak gampang. Ketika ada kesempatan, ada peluang, kesempatan ini menunjukkan nih. Raja, aku ini hebat, gak pantas aku di penjara. Nah ini kesempatan, tunjukkan kepada raja kemampuannya. Tapi Yusuf enggak aji mumpung ya. Bukan aku raja, tapi Allah. Wow, keren. Rendah hati itu keren. Sama-sama katakan 2, 3. Rendah hati itu keren. Pasal yang sama 41 ayat 28. Ayat 28. Itulah maksudnya ketika aku mengatakan kepada Tuanku Firaun bahwa Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku. Ini bahwa Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku. Ketika masalah, dibenci, dimasukkan lubang sumur, dijual, jadikan budak, dipenjara, fokusnya ke Tuhan, ke Allah. Allah menyertai, Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat. Ketika hampir mau dipakai Tuhan di hadapan kepada raja, tetap fokusnya ke Allah, ke Tuhan, bukan ke aku. Jujur, kita ini rawan ketika masalah, ketika nangis, susah. Fokusnya ke aku, apa? Mengasihani diri, Tuhan. Ya apa aku ini? Nasibku kok buruk ini? Ini gara-gara si fokusnya ke manusia. Tapi kalau mau diangkat Tuhan, fokusnya ke aku. Oh iya, ini karena aku baik. Ini hasil kerja kerasku, nih karena ketekunanku. Karena aku. Oh enggak ya.
tetap ketika di bawah fokusnya ke Tuhan, ketika mau ke atas fokusnya ke Tuhan. Jadi ingat ini kesaksiannya Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong ya. Kesaksian di YouTube itu ya. Saya ini katanya engkong. Saya ini 3 tahun, umur 3 tahun sudah ditinggal papa meninggal. Mama susah, saudara-saudara susah semua. Sangat miskin. Ayo, kok gini Tuhan? Tapi enggak, Pak Tong bilang gini. Justru ketika kami susah, mama susah, kami anak-anak, kami saudara susah. Nah ini dengan begini kami sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Nah, dan karena mengalami sangat miskin, dia tidak menghina orang miskin. Kadang-kadang lahir kaya, sudah muda, dewasa kaya, nah, kadang-kadang menghina orang miskin. Nah, jangan. Jadi Tuhan mengizinkan semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Ayat 29. Ketahuilah akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, 30. Kemudian akan muncul 7 tahun kelaparan sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan karena kelaparan itu memakan habis negeri ini. Ayat 33. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari. Ini baik ini. Kita menemukan kebaikan lagi dalam kehidupan Yusuf. Baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan memberinya kuasa atas tanah Mesir. Maaf Jumat, ini kalau kita, ya pasti ngomongnya enggak gini lah. Oleh sebab itu, baiklah tuanku raja, baiklah tuanku Firaun, mengangkat saya, memegang kekuasaan di tanah Mesir ini, yang akan mengatur semua bahan pangan, supaya mempersiapkan ketika masa kelimpahan dan nanti persiapan masa kelaparan. Angkatan saya jadi pemimpin, gitu. Tapi tidak. Baiklah tuanku Firaun, terserah raja. Pilih, cari. Ayat 34, baiklah juga tuanku Firaun bertindak untuk menempatkan pengawas-pengawas atas negeri ini dan selama 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini juga jadi pertanyaan ya. Aku ini dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Loh kok masalahku banyak ya? Yusuf, contoh. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Kita belajar ya dari Yusuf. Tidak usahlah ngejok-ngejok no, aku sing pantes. Ketika orang lain yang jadi iri dengki, tidak usahlah. Ngejokno itu apa ya? Majukan ya.
lebih baik majukan orang lain daripada majukan diri sendiri ya. Oh itu om, itu yang pantas om. Bos, ini bos, teman saya ini bos. Harus lebih suka membantu, menolong, mensupport gitu ya. Di balik layar gitu ya. Nggak rebutan yang di depan, nggak rebutan jadi pemimpin, nggak rebutan jadi orang yang nomor 1. Nggak usah. Biarkan Tuhan yang ngangkat. Katakan amin. 41. Fir'aun berkata lagi kepada Yusuf, dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan kepada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. 43. Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf diangkat Fir'aun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44. Kata Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi tanpa persetujuanmu siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir. 45. Lalu Fir'aun memberi Yusuf nama Safnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jujur kita ini buru-buru ingin diangkat Tuhan, buru-buru diberkati luar biasa oleh Tuhan, buru-buru. Tapi kelemahan kita kurang buru-buru, rela diproses, dibentuk, dibakar, dimurnikan, disucikan, dipersiapkan. Padahal ini masa persiapan ini yang penting justru. Yang membuat siap ketika di atas, ketika diangkat oleh Tuhan. Siap, katakan sama-sama siap. Kalau belum siap bahaya. Justru lebih menderita kita kalau ketika di atas belum siap. Terakhir, pasal 45. Pasal 45 ayat 5. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini justru. Oh, ini lagi tidak gampang ya. Sup. Kok sup sih? Belum tahu ya awalnya ya. Tuanku, tolong aku kelaparan. Keluargaku kelaparan. Papa di rumah nyaris kelaparan, mau kelaparan. Bisa mati kelaparan. Tolong, aku butuh makanan. Padahal itu siapa? Adiknya yang dulu disio-sio, dibenci, mau dibunuh, yang dijual jadi budak. Sekarang sungguhan mereka nyembah-nyembah. Maaf kalau saya. Kapan kapokmu? Oh, kapokmu kapan? Iya podo ya. Sopo? Iki. Aku Yusuf. Saya iki kon pengawal. Cambuk dia, masukkan dalam penjara. Nah itu kalau saya, enggak tahu kalau saudara masih baik-baik ya. Saya enggak baik. Mangkelan, ngamuan ya. Kok saudara sabar, lemah lembut, murah hati, penguasaan diri, tidak sombong. Satu kata 200.000. Sekarang
tenang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hidup banyak orang, untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Wow. Mengapa hal yang buruk terjadi pada orang baik? Oh, Tuhan Maha tahu ke depan. Untuk persiapan kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Oh, ini mirip Yesus Kristus ya. Dari lahir di kandang Bethlehem. Oh, keliling desa, kota, jalan kaki, pinjam keledai, doakan, menyembuhkan, bangkitkan orang mati. Masih dipaidoi toh. Dilihat kurangnya, salahnya, dipaksa nuruti banyak orang. Kalau nuruti, oh hebat. Oh, ini calon pemimpin kita, pembebas kita dari para penjajah. Kalau nggak nuruti, oh hosana. Kalau nggak nuruti, kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, cita-cita banyak orang apa? Salibkan dia. Mirip kita nggak zaman sekarang? Disembuhkan, kasih mujizat, pengalaman keajaiban, diberkati. Oh Tuhan baik. Kalau enggak, kalau masih sakit, kalau belum diberkati, masih susah, belum ada jalan keluar. Tuhan jahat. Wes, gak gereja-gerejaan, wes, gak pelayan-pelayanan. Betul atau betul? Ayat 8. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 9. Baca sama-sama, 2, 3. Segeralah kamu kembali kepada bapak dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sekitar 13 tahun masa penantian. 13 tahun pilihan di tangan Yusuf. Ngomel, bersungut-sungut, nyalakan Tuhan, nyalakan saudara-saudaranya, menyimpan kepahitan, atau Tuhan, aku di sumur ini harus gimana? Tuhan, aku jadi budak ini harus gimana Tuhan? Tidak apa-apa Tuhan, terserah Tuhan wis. Sementing Tuhan bersamaku, sementing Tuhan menyertai aku. Tuhan Maha tahu. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Aku percaya sama Tuhan wis. Tak serahkan hidupku sama Tuhan wis. Tuhan yang menciptakan aku, Tuhan pasti memelihara aku. Tuhan menjamin masa depanku. Hidupku bukan tentang diriku sendiri, hidupku tentang Tuhan, hidupku tentang kehendak Tuhan, hidupku tentang rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan aku sia-sia. Tuhan punya rencana spesial untuk aku. Jemaat, Tuhan punya rencana spesial untuk setiap kita. Kita cuma satu di dunia ini, di antara miliaran orang di dunia ini. Semakin sulit, semakin sukar, semakin berat beban hidup kita. Berarti semakin besar nanti berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Katakan amin. Roh Kudus menolong kami semua. Tetap kuat, tetap bertahan dalam penderitaan, kesusahan, lembah air mata, lembah kekelaman.
Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Yusuf kuat. Yesus Kristus kuat. Kami juga anak-anakmu juga kuat. Kami mau kuat. Kami mau kuat. Kami mau kuat. Kami mau bertahan sampai akhir. Kami mau bertahan setia sampai akhir. Seperti Yesus setia sampai di atas kayu salib. Demi untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Ketika kami harus mengasihi meskipun kami terluka. Haleluya, kami tidak mampu, tapi kami mau. Roh Kudus memberikan kami kemampuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami dalam tangan Tuhan. Rencana Tuhan, kehendak-Mu Tuhan yang terbaik terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami ada di tangan Tuhan. Kami terbatas, tapi Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesulitan, kesukaran bagi kami, peluang besar untuk kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Di masa kelaparan, kesempatan untuk kami melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tambahi iman percaya kami Tuhan. Tambahi iman percaya kami Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami akan kembali pulang ke tempat ke masing-masing, melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mau terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.